Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjumpaan kita kali ini akan melihat satu cerita, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim dan Hajar sangat gembira. Keduanya sibuk mengasuh bayi yang manis. Ismail adalah anak yang sangat lama diharapkan. Setelah Ibrahim tua, Allah memberikannya keturunan. Sebaliknya, Sarah bersedih hati. Dia tak kunjung hamil, padahal dialah istri pertama Nabi Ibrahim. Ia yang sudah lama mendampingi Nabi Ibrahim. Ternyata Hajar yang lebih dulu punya keturunan. Sarah ingin sekali merasakan menggendong bayi sendiri, sementara usianya semakin tua. Seringkali Sarah melihat kegembiraan Hajar. Setiap itu pula ia berlinang air mata. Ya Allah, berilah aku kesabaran. Sarah selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turunlah wahyu Allah. Isinya adalah perintah khusus kepada Nabi Ibrahim. Hajar dan anaknya harus dipindahkan ke sebuah lembah tandus. Daerah itu tidak berpenghuni. Manusia tak ada di sana, bahkan tumbuh-tumbuhan juga tak hidup. Kemudian hari tempat itu disebut Mekah. Manusia tidak ada di sana, bahkan tumbuh-tumbuhan juga tak hidup. Kemudian hari itu disebut dengan Mekah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat Nabi Ibrahim termenung. Nabi Ibrahim jadi kebingungan. Ia baru saja bangga punya anak. Sekarang Ismail harus berpisah dengan dirinya. Tempatnya pun sangatlah jauh. Sarah pun kaget. Ia tak menyangka begitu berat perintah Allah. Sementara Hajar berserah diri kepada Tuhannya. Bagaimanapun itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berat, hikmahnya yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, para pendengar dimanapun anda berada, berbagai persoalan muncul dalam pikiran Nabi Ibrahim. Sanggupkah mereka hidup terasing tanpa manusia? Apa yang bisa diperbuat di daerah tandus? Bagaimana Hajar dan Ismail hidup tanpa makanan? Nabi Ibrahim terus mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Ia semakin rajin beribadah kepada Allah. Namun petunjuk dari Allah sangat jelas. Hajar dan Ismail harus segera pindah. Perjalanan jauh mulai dipersiapkan. Perbekalan makanan dan minuman dinaikkan ke pundak unta. Hajar dan Sarah berpelukan dan bertangisan. Kemudian Nabi Ibrahim menuntun unta. Anak dan istrinya menunggang di atas kuda itu. Sangat jauh perjalanan yang mereka tempuh. Akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Nabi Ibrahim melihat daerah yang sangat gersang. Padang pasir yang sepi sunyi tanpa makhluk. Tumbuh-tumbuhan juga tidak ada. Di sana hanya ada bukit-bukit dan batu. Di siang hari sinar matahari sangat panas.
Jika malam angin gurun sangat dingin, Nabi Ibrahim mendirikan sebuah gubuk yang sederhana. Di sanalah Ismail dan Hajar akan berteduh. Setelah itu Nabi Ibrahim bersiap-siap. Dia hendak kembali ke tempat semula. Anak istrinya akan ditinggalkan. Mereka bertangisan menjelang perpisahan. Sungguh hidup yang sangat sulit yang deritanya. Nabi Ibrahim mulai melangkah. Hajar menjerit, "Wahai suamiku, apakah kami ditinggalkan sendirian di sini? Negeri asing ini tak ada kehidupan." Nabi Ibrahim terdiam. Ia tak bisa menjawab. Nabi Ibrahim bingung memikirkan cara anak istrinya hidup. Hatinya yang sangatlah sedih. Hajar bertanya lagi, "Siapakah yang menyuruh kami tinggal di sini?" Nabi Ibrahim semakin sedih dan diam. "Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala?" Hajar mendesak Nabi Ibrahim untuk mengangguk kepalanya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar penjelasan suaminya, Hajar tersenyum. Wajahnya menjadi cerah, seolah-olah ia baru saja mendapatkan berita gembira. Tak ada lagi kecemasan atau ketakutan. Hajar berkata dengan lembut, "Baiklah, berarti kami tidak akan sendirian. Allah pasti melindungi kami. Pergilah dengan lapang dada." Hajar memeluk anaknya dalam gendongan. Ismail berbalut kain dan belum bisa apa-apa. Ibrahim mengusap kepala putranya tercinta. Setelah mengucapkan salam, ia melangkah pergi. Hajar melepas kepergian suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ismail menangis di pangkuan ibunya. Nabi Ibrahim terus melangkah tanpa menoleh. Hatinya sedih mendengar jerit tangis anaknya. Alangkah berat hatinya berpisah. Lelaki itu menghentikan langkah. Dari jarak jauh ia memandang istri dan anaknya. Hajar dan Ismail tanpa seperti dua titik hitam. Nabi Ibrahim berhenti untuk memanjatkan doa. "Ya Allah, hamba titipkan kepadamu anak dan istri. Jadikanlah negeri ini aman sentosa. Limpahkanlah rezeki bagi penduduknya yang beriman." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Ismail dalam kehausan. Hajar dan Ismail memulai hidup di Mekah yang sepi. Sejauh mata memandang hanyalah hamparan pasir. Ada juga bukit-bukit batu yang terjal. Angin bertiup menghembuskan hawa panas. Hari demi hari berlalu dan persediaan makanannya habis. Pada suatu siang, cuaca sangatlah panas. Ismail menangis tiada henti. Tenggorokannya tercikik dahaga. Mulutnya sudah tak berludah lagi. Ibunya berusaha menenangkan, namun Ismail menolak menyusu kepada ibunya, sebab air susu ibunya pun sudah berkurang. Muka Ismail pucat pasi dan bibir tampak membiru. Sekali-kali ia kejang seperti kehabisan nafas. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ismail terus menangis. Hajar menjadi kebingungan dan sedih. Dia sangat mengkhawatirkan putranya. Akan tetapi Hajar tak bisa lagi menyusui. Air susunya kering karena ia belum makan. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Tolonglah kami." Hajar memanjatkan doa sementara tangisan Ismail tak kunjung berhenti.
Oh ya, aku harus berusaha. Aku mesti mencari air sampai dapat, supaya Ismail selamat, kata Hajar kepada dirinya sendiri. Begitulah kasih sayang ibu. Ia berjuang demi anaknya. Hadirin rahimakumullah, Hajar melihat daerah di sekelilingnya tidak ada mata air, telaga, apalagi sungai. Semuanya hamparan pasir yang panas. Ia melihat bukit batu, namanya Bukit Safa. Hajar berlarian ke tempat itu mencari air. Sampai di sana hanya ada batu dan pasir. Hajar melihat di sekelilingnya kembali. Tampak olehnya Bukit Marwah. Ia berlari ke sana, tetapi tetap tidak ada air. Sang ibu tidak patah semangat mencari air. Ia lari kembali ke Bukit Safa. Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Ia berlari hingga 7 kali bolak-balik, namun ia tak mendapatkan air setetes pun. Hadirin rahimakumullah, perjuangan Hajar mencari air sangat mengagumkan. Setiap orang naik haji harus melakukan sa'i, yaitu lari dari Safa ke Marwah. Sa'i itu harus 7 kali bolak-balik. Itulah penghormatan atas perjuangan Hajar. Tenaga Hajar pun habis, badannya terasa amat lemah. Dia pulang dengan tangan hampa. Hajar sedih membayangkan Ismail. Tentu anaknya sangat kehausan. Kalau keadaan terus begini, Ismail bisa-bisa meninggal dunia. Sang ibunya memanjatkan doa, Ya Allah, Ya Allah, lindungilah hambamu. Lindungi aku dan putra Nabi Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, ketika ibunya pergi mencari air, Ismail terus menangis. Bayi itu sangat kehausan, sampai-sampai Ismail mengentak-entak kaki ke tanah. Allah Maha Besar. Allah menunjukkan sebuah keajaiban. Mata air keluar dari tanah di bawah kaki Ismail. Air itu terus memancar. Saat melihat ke gubuknya, Hajar kaget. Ada mata air di dekat kakinya. Hajar mengambil air dengan tangan yang gemetar. Ternyata itu bukan mimpi, benar-benar air yang segar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, nikmat-Mu sangat berharga. Hajar bersujud tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sang ibu mengambil airnya, kemudian meneteskannya sedikit demi sedikit ke bibir Ismail. Ismail minum dengan lahap, tenggorokannya segar kembali. Bayi itu mulai tenang. Minumlah wahai anakku, minumlah. Inilah rezeki dari Allah. Mata air ini keajaiban dari Allah untukmu, wahai anakku. Ini pertanda kamu akan menjadi nabi. Hajar bicara kepada bayinya. Selanjutnya giliran Hajar melepas dahaga. Dia merenguk air sepuas-puasnya. Alangkah segar rasanya, alangkah lega dadanya. Hilanglah semua kepenatannya berlari-lari tadi. Hadirin rahimakumullah, para pendengar dimanapun anda berada, air anugerah Allah itu terus mengalir. Hajar membuat batasan-batasan dari tanah dan batu. Mata air itu akhirnya menjadi telaga. Telaga itu diberi nama adalah Zam-Zam. Sampai sekarang air terus mengalir, tak pernah habis.